Yo, salam dari tanah Sulawesi. Berjumpa lagi dengan kitorang Kai Kudi. Episode ini adalah episode yang terakhir dari video-video sebelumnya. Dan ya, ini sudah episode yang keempat. Yang mana di episode sebelumnya kita sudah melihat berbagai macam ritual adat dan proses-proses lainnya. Di video terakhir ini kita akan melihat para Tokmago melakukan tarian pengobatan sebagai puncak dari acara. Serta dilanjutkan acara maaf-maafan pada pagi hari. Di sini kita langsung melihat apa anca atau tatua lipu mengobati anak kecil yang sedang sakit. Cara ini sudah dilakukan turun-temurun dari nenek moyang kami, suku Ta, dan sampai saat ini cara pengobatannya masih sama, tidak ada yang berubah. Dan tentunya di sini sebelum mengobati, terlebih dahulu para Tokmago melakukan tarian permohonan kepada Tuhan agar pasien yang sedang sakit dapat sembuh. Oh ya, setiap Tokmago memiliki goyangan tarian tersendiri seperti yang dilakukan Tete Abung. Di sini terlihat Tete Abung sedikit tidak sadarkan diri, sehingga teman-teman di sini memasang badan guna untuk menjaga agar tidak terjadi kontak fisik dengan orang-orang. Tentunya para Tokmago harus diberitahu penyakit apa yang diderita pasien. Seperti yang diderita anak ini, maka Tokmago akan langsung memeriksa dan mengobati bagian yang sakit. Dan saya pun ikut diobati. Terlihat tangan saya dipegang dan ditiup dari ujung jari. Ini tandanya Tokmago sedang memeriksa apakah ada roh-roh jahat yang berada di tubuh saya. Dan jika ada, Tokmago akan mengeluarkannya. Dan ubun-ubun saya juga diperiksa karena kata suku Ta biasanya tempat masuk ruh jahat dari ubun-ubun kepala.
Setelah memeriksa, Top Mago akan langsung membacakan mantranya. Setelah serangkaian acara, tibalah saatnya para Top Mago akan melakukan tarian bersama sebagai puncak dari acara pada malam ini. Dan bisa kita lihat para Top Mago sudah bersiap-siap untuk melakukan tarian. Tarian ini dilakukan oleh 3 Top Mago sekaligus. Ini dilakukan agar mereka saling membantu untuk memohon kepada Tuhan. Biasanya Top Mago akan melakukan tarian ini selama 1-2 jam. Ini tergantung dari para Top Mago.
jika permohonan Top Mago telah sampai kepada Tuhan, maka tarian ini akan cepat berhenti. Dan beginilah proses teknik pengobatan dari suku Ta. Saya pun tidak sempat melihat para Top Mago selesai, karena di sini saya sudah mau tidur. Dan pagi itu kita akan melihat bagaimana proses hadat saling memaafkan antara dua orang bersaudara. Ya, di suku Ta, ketika ada dua orang bersaudara yang bertengkar dan sudah beberapa bulan tidak saling berbicara, maka akan dilakukan upacara hadat. Ini bertujuan agar dua orang bersaudara tersebut bisa saling memaafkan dan akur kembali seperti layaknya orang bersaudara. Upacara ini dipimpin oleh ketua hadat dan dewan-dewan hadat lainnya dan disaksikan oleh masyarakat. Dan seperti biasanya, di setiap upacara hadat kita disuguhkan minuman khas suku Ta. Dan terlihat dua orang bersaudara yang sudah lama tidak saling akur, maka dengan adanya hadat ini membuat mereka berdua akur kembali dan saling memaafkan, saling mengakui kesalahan mereka, saling berpelukan layaknya kakak dan adik. Dan inilah keanekaragaman suku Ta, yang mana ini sebenarnya merupakan contoh bagi kita bahwa kita harus saling memaafkan. Di mana-mana pun itu ada kehilapan itu semua. Dan semua di ruangan ini saling memaafkan, sehingga membuat suasana di sini terasa hangat. Ini menandakan bahwa di suku Ta tidak boleh ada dendam sedikit pun antara sesama manusia. Kalau ada, maka dia harus berurusan dengan hadat, yang membuat masyarakat suku Ta damai dalam bermasyarakat. Iya, entah. Yo, yang kami. Dan dengan berakhirnya acara saling memaafkan, maka kami memutuskan untuk pulang kembali ke kota Ampana. Iya, yang kami. Tunggu dari ulang kabar. Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita satu sama lain, melainkan keragaman budaya membawakan kekuatan yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Dan kata suku Ta bahwa budaya adalah cara mereka menghadapi dunia. Ganti mah gambar itu.